Nenek moyang kami tertumpah darahnya untuk republik ini. Jaga omonganmu. Tanyakan Jokowi itu, ada nggak nenek moyangnya tertumpah darahnya untuk republik ini? Kehilangan nyawa. Jangan macam-macam kalian. Mentang-mentang kami rakyat jelata. Ya. Nyawa tertumpah untuk republik ini. Pak Prabowo Subianto, bagaimana ini Pak? Kalau benar info yang akan memunirkan saya, dan saya dapat 3 orang mendatangi domisili saya menanyakan saya, pemuda berbadan tegap, ada nggak jaminan untuk rakyat semacam kami? Ya, saya ingin kontra narasi kepada para termun. Motivasi politik mereka, RRT dan lainnya adalah memakzulkan Gibran. So why? Why not? Kalau Gibran bisa kita buktikan melakukan perbuatan tercela, memalsukan ijazah SMA-nya, atau tidak punya ijazah SMA, tetapi mengaku-ngaku punya ijazah SMA, itu kan perbuatan tercela. Dan itu alasan untuk memakzulkan dia, sesuai yang diatur pada pasal 7A, 7B, Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kalian motivasi kalian menjilat, motivasi kami adalah menegakkan aturan hukum, meritokrasi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi Gibran itu harus dimakzulkan karena dia punya privilege. Privilege dikasih siapa? 3 lembaga negara selalu saya sebutkan. Pertama, di Jendikdasmen dengan surat keterangan yang dikeluarkan Agustus 2019. Yang kedua, KPU menerbitkan peraturan PKPU nomor 19/2023 pasal 18 ayat 3, mengecualikan presiden dan wakil presiden kalau dia lulus sarjana S1 luar negeri, dikecualikan untuk menunjukkan ijazah SMA-nya dari luar negeri. Itu kan hanya untuk Gibran, itu 2019 dibuat. Baru yang ketiga, Mahkamah Konstitusi mengotak-atik pasal 169 huruf Q, syarat minimal 40 tahun. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Persekongkolan jahat, pemufakatan jahat ini dilakukan oleh 3 lembaga negara. Presidennya siapa? Ya si Jokowi itu. Si rakus kekuasaan itu. Seolah-olah republik ini milik bapaknya, nenek moyangnya. Memangnya ada darah nenek moyangmu tertumpah, hai Jokowi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal waras ya guys. Setelah Prabowo 3 hari yang lalu mengatakan bahwa kita ini bukan bangsa sembarangan, utang wis akan saya selesaikan, akan saya lunasi. Sepertinya penyidik mendapat angin segar, juga para buzzer mendapat angin segar. Lalu hari ini sebagaimana yang dikutip di semua media online maupun channel-channel media sosial seperti YouTube dan sebagainya, termasuk YouTube Akal Waras, bahwa kepolisian Polda Metro Jakarta sudah menetapkan 12 orang sebagai tersangka. Selain Roy Suryo, Rismon, Tifa, Egy Sujana, juga ada yang lainnya adalah Abraham Samad, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Guys, sepertinya ini kemenangan bagi mereka, tetapi buat saya tidak. Sebagai ahli pidana, ada 2 cacat utama. 1, ijazah itu tidak pernah dibuktikan. Jadi kalaupun 25 April Mabes Polri menyatakan telah menyita, Polda berikutnya tanggal 1 Mei juga menyatakan telah menyita, tetapi semua tidak pernah dipublish ke muka umum, ya. Jadi nanti akan terjadi pertarungan yang sangat hebat di depan sidang, karena para tersangka itu sudah memiliki bukti-bukti yang cukup kuat, baik Rismon, baik Tifa, Roy Suryo, maupun YouTuber Michael Sinaga maupun Abraham Samad. Itu mereka memiliki bukti-bukti yang kuat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya guys, bahwa penghinaan pencemaran nama baik itu delik aduan. Dan ketika delik aduan itu harus menyebut siapa tersangkanya. Kalau tidak ada menyebut nama tersangkanya, susah bisa dikatakan itu tersangkanya siapa. Karena sifat delik aduan itu, orang itu mengadu bukan melapor, ya. Karena mengadu dia harus tahu yang diadukan siapa dan kenapa saya mengadu. Yang ketiga, ini yang paling prinsip juga, saya meyakini mereka
negara ini susah untuk menahan. Karena apa? Ada napi yang sudah 6 tahun saja tidak dieksekusi. Ya, siapa? Sylvester Matutina. Jangan takut, tetaplah menjadi manusia Indonesia yang cerdas, jernih, jujur, pemberani. Salam kenal waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.